Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Salam. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih ada di keluarga kita masing-masing. Kita percaya walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita tahu bahwa Allah melawat keluarga kita dan percaya bila ibadah raya pagi hari ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Untuk itu kita akan memohon berkat dari Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia dengan segala karya dan perbuatannya. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan roh memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Satu hal kita patut ucap syukur akan Allah kita, karena satu kesempatan Tuhan mengizinkan kita ada, kita hidup, itu karena kasih Tuhan. Mari kita akan tinggikan Allah kita mau bernyanyi bagi Allah kita mau bermazmur bagi Allah kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bernyanyi bagi Engkau Allah yang hidup. Amin. Kita pujikan dengan seluruh hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar.
kehidupan yang telah Engkau berikan pada kami. Biarlah kami seumur hidup kami memuji, kami hanya bermazmur bagi nama Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang patut kami sembah, Engkau Allah kami yang patut kami tinggikan Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang rindu datang pada Engkau Tuhan, hati yang rindu menyembah Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tentunya kita patut bersyukur karena tidak lepas dari pertolongan Tuhan untuk kita dapat melalui hari demi hari. Tentunya kita bersyukur juga karena setiap apapun yang boleh kita kerjakan ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Kita mau katakan, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, untuk pertolonganmu setiap hari. Karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padamu. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ya bumi pun bergoncang dan langit pun bergoyang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan langit pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selamanya. Biar bumi bergoyang, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selamanya. Ya, memang benar pujian ini bahwa kita imani bahwa firman Tuhan memang kekal untuk selama-lamanya, dan kita bersama-sama saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama akan angkat satu pujian, ajarku mengerti segala rencana Tuhan, dan kita mau belajar sungguh-sungguh dan sepenuh hati kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah kita akan memiliki hidup yang sebenarnya di dalam rencana Allah. Kita mau katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Segala rencana
serahkan untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kami bersyukur Bapa, pagi ini kesempatan yang indah kembali kami akan bersama-sama belajar akan sabdamu. Biarlah melalui setiap kebenaran kamu pilih diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anakmu, jemaatmu, biarkan hati anak-anakmu boleh dibukakan menjadi tanah yang baik, yang siap menerima taburan kebenaran sabda Tuhan. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa kasih Kristus, sehingga kebenaran itu akan terus menjadi terang dan jalan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setiap kehidupan kita pasti memiliki yang disebut pengharapan. Dan tentunya pengharapan itu bisa terjadi bagi kita secara pribadi demi pribadi, tetapi juga bisa juga terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Bahkan tidak hanya keluarga kita, bisa meluas di lingkungan kita, bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bergereja, kita memiliki sesuatu pengharapan dalam kehidupan kita ini. Satu contoh di dalam keluarga kita, ketika seseorang masuk di dalam mahligai pernikahan, pasti banyak harapan-harapan. Di sana akan disusun
apa yang dirindukannya. Kemudian bagi seseorang yang masuk di dalam pendidikan jenjang yang baru, pasti punya pengharapan yang baru ketika ada di tempat pendidikan yang baru. Pengharapan adalah sesuatu yang kita impikan. Namun tentunya di dalam pengharapan itu sendiri kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan antara fakta dan harapan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kata firman Tuhan berkaitan dengan pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, saya akan bacakan demikian sabda Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat yang kelima, demikian sabda Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sabda Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Sudah kasih Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi, kita memiliki pengharapan-pengharapan dalam hidup ini. Dan firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jujur bahwa kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai kenyataan yang kita hadapi. Tidak sedikit orang menjadi kecewa. Tidak sedikit orang kemudian kehilangan semangat, bahkan kehilangan gairah dalam hidup ini. Namun kita akan belajar bagaimana cara kita supaya apapun pengharapan kita tidak akan menjadi kecewa. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat saya kebacakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ternyata pengharapan itu akan dimulai dengan disebut kesengsaraan. Sesuatu yang seakan-akan sangat menakutkan. Seakan-akan kata-kata ini membuat seseorang tidak berani melangkah. Namun kalau kita boleh jujur belajar dari sesuatu di lingkungan kita, seorang petani biasanya punya pengharapan akan panen. Namun sesungguhnya yang biasa kita lihat 3,5 bulan, petani akan disebut perjuangan, mengalami tantangan, kesulitan, kesukaran, bahkan kalau bahasa lebih keras adalah kesengsaraan. Mengapa saya katakan kesengsaraan? Karena perjuangan awal dari mengolah tanah harus dengan penuh keringat, kemudian dari proses penanaman, bahkan proses pengairan dan sebagainya, itu proses yang panjang. 3,5 bulan seorang petani padi baru panen. Banyak orang kepingin instan, ya nanam hari ini pengharapan adalah panen. Terima kasih Tuhan. Demikian juga firman Tuhan berkata bahwa ada proses yang harus kita hadapi. Di
di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga dan 4 ini ada proses yang harus kita jalankan, yaitu dikatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau hari-hari ini di masa sulit ini kita harus memiliki konsep adalah kita harus dalam tanda petik kesengsaraan. Apa itu kesengsaraan? Kita harus seperti petani, harus berjuang keras, harus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Baik tanggung jawab kita kalau kita sebagai suami, kita harus bertanggung jawab secara penuh, berjuang untuk keluarga. Kalau kita sebagai istri, bekerjalah, lakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau sebagai anak, lakukan apa yang menjadi kewajiban anak atau keluarga itu sendiri. Memang ketika proses ini terjadi, diperlukan yang disebut ketekunan. Jadi seorang petani harus melakukan pengolahan tanah, melakukan tanggung jawabnya tahap demi tahap. Demikian juga dalam hidup kita perlu yang disebut tekun. Ketekunan harus kita lakukan hari-hari ini. Yang mungkin dengan masa pandemi ini seakan-akan sesuatu tidak mudah. Banyak tantangan ya, secara ekonomi, secara sosial, kesehatan, ada tantangan yang ada. Namun apakah kita di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah perjuangan ini, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tetap tekun ya. Tekun dalam hal apa? Lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tekun berarti juga tidak hanya kita bekerja saja, tapi firman Tuhan berkata, ora et labora, ya, bekerja dan berdoa. Tekunlah berdoa. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Ketekunan dalam hal apa? Tanggung jawab kita harus kita lakukan dengan baik. Seorang pelajar, seorang mahasiswa harus menunaikan tugasnya dengan baik, kerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Selain itu, selain proses lakukan tugas kita dengan tekun, dikatakan juga firman Tuhan harus tahan uji. Seorang petani, gambar saya tadi, ketika proses dia lakukan, dia harus tahan uji. Apa artinya tahan uji? Pasti ketika dia lakukan tugasnya, panas berarti dia akan kepanasan, kena terik matahari. Ketika hujan dia akan kehujanan. Bahkan dia harus dengan sungguh-sungguh dia lakukan. Supaya apa? Akan menikmati hasil panen nantinya. Dia harus tahan uji. Bahkan seorang petani ketika tanamannya ada hama, dia akan berupaya supaya apa? Tanaman itu akan segera bisa teratasi dari sakit penyakit. Harus tahan uji. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita harus berjuang hari-hari ini, kita harus bergumul hari-hari ini, lakukan dengan tekun, tetapi kita harus juga tahan uji, tahan banting. Sebagaimana contoh kita dalam Alkitab Perjanjian Lama, Daniel, dia dikatakan rohnya kuat, dia bekerja dengan baik, dan dia tahan uji. Mengapa dia tahan uji? Selain dia lakukan tugas dengan sebaik-baiknya, ya, tidak ditemukan kesalahan apapun. Dia tahan uji karena apa? Rohnya kuat. Caranya apa? Dia selalu datang kepada Tuhan. Dikatakan 3 kali dia datang kepada Tuhan. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Di masa yang gampang, di masa yang mudah, dia tetap lakukan hubungan baik dengan Tuhan. Di saat-saat mungkin ada masalah, dia tetap tahan uji, dia lakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi yang pertama, pengharapan akan menjadi kenyataan atau tidak mengecewakan
kalau kita lakukan proses ini. Kalau hari-hari ini saya dan saudara harus menghadapi masalah pergumulan, lakukan yang pertama, lakukan tanggung jawab dengan baik, lakukan dengan tekun, dan tetap tahan uji, tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak mudah kemudian melarikan diri dari masalah. Hadapi masalah, hadapi pergumulan, hadapi kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima, supaya kita punya pengharapan dikatakan demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Yang kedua adalah, hal yang pertama tadi dikatakan bagaimana kita harus tetap eksis di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan, tekun dan tahan uji. Yang kedua adalah saya dan saudara minta kasih Allah dicurahkan di dalam hidup kita. Kasih Allah dicurahkan di dalam keluarga kita. Kasih Allah dicurahkan di dalam gerejanya Tuhan. Kasih Allah dicurahkan di setiap apapun yang kita kerjakan. Dan di sana dikatakan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang pertama akan bisa kita lakukan kalau kita ada kasih Allah. Yang pertama tadi, kita akan tetap kuat tahan uji kalau hati kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan berkata bahwa saya dan saudara tidak perlu takut, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh memohon kasih Allah melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita, percayalah, di sana akan ada kekuatan, di sana akan ada penghiburan, bahkan di sana akan ada pemulihan. Ketika Roh Allah ada di dalam hidup kita, kita tidak mudah untuk putus asa. Kita akan tahan banting, kita akan kuat, kita akan tahan uji untuk menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dikaruniakan adalah diberikan. Jadi kehadiran Roh Kudus itu adalah pemberian Allah dalam hidup kita. Tinggal saya dan saudara, apakah kita berkata, Tuhan, silahkan masuk dan memimpin hidup kita. Karena hari-hari ini jujur banyak orang Kristen yang mengandalkan pikirannya, mengandalkan perasaannya, bahkan mungkin mengandalkan potensi yang ada dalam hidupnya. Memang kita diberi oleh Tuhan perasaan, diberi oleh Tuhan potensi, namun jangan itu yang menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita adalah Roh Kudus yang dikaruniakan dalam hidup kita. Artinya apa? Saudara-saudara, meminta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau itu yang kita lakukan, percayalah, pengharapan kita tidak mengecewakan. Pengharapan kita pengharapan yang pasti, pengharapan yang harus dan nyata bagi hidup saya dan saudara. Kiranya dua hal ini akan menjadi kekuatan kita secara manusiawi, pribadi kita dan pribadi yang selalu berani menghadapi tantangan. Suami harus bersama dengan istri dan anak, bergandeng tangan, bersama-sama hadapi hari-hari ini. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menuntut, tapi keluarga harus saling bersatu. Keluarga harus bersama-sama. Tuhan, inilah kami. Kami ingin menghadapi permasalahan ini, menghadapi hidup ini, dan kami bergandeng tangan. Kami percaya ketika kami sehati, firman Tuhan berkata, 2-3 orang yang bersatu sepakat datang kepada Tuhan dan berkata, maka doa akan didengarkan oleh Tuhan. Jadi
Pagi hari ini mari keluarga bersatu ya, satu dan lain bersatu. Untuk apa? Untuk menyatakan kepada Tuhan bahwa kita sanggup dan mampu menghadapi segala pergumulan yang ada ini. Ibu kasih Tuhan, Roh Kudus, Dia adalah Tuhan yang sangat-sangat mencintai kita. Dia akan memberikan pertolongan kita supaya kita tetap mampu dan terus bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami belajar untuk tetap di dalam pengharapan. Pengharapan kami adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dua hal yang harus kami lakukan, yaitu kami harus belajar dalam proses. Kalau seorang petani panen harus melalui proses 3,5 bulan. Harus dengan peluh, dengan keringat, dengan tenaga sekuatnya, bekerja banting tulang, dan akan panen di saat panen. Tuhan, berikanlah kepada kami melihat proses itu dari hidup kami. Berikan kami ketekunan, bahkan tahan uji di tengah-tengah kondisi saat seperti ini Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berkumpul ya Tuhan. Secara ekonomi kami merasakan dampak dari pandemi ini. Berikan kepada kami jalan keluar. Berkat-berkat-Mu indah bagi kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk saudara kami yang saat ini berkumpul di pekerjaan masing-masing. Tuhan, biarlah berikan hikmat marifat, boleh menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Di pendidikan juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang studi, walaupun harus melalui online, namun pertolongan-Mu ajaib bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk beberapa saudara kami yang dalam pemulihan dari sakit penyakit. Tuhan, Kau akan sembuhkan secara utuh sempurna sehingga boleh beraktivitas seperti biasanya. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, secara persentase pandemi ini mulai menurun Tuhan, namun kami terus berdoa. Berikan hikmat marifat kepada pimpin kami dari Bapak Presiden sampai kepada tingkat RT RW di sekitar kami, sehingga keputusan-keputusan yang dilakukan sungguh sangat berguna bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, yang saat ini kena pandemi, terpapar COVID-19, Engkau akan berikan pemulihan, kesembuhan, dan kami bersyukur beberapa saudara kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah hari-hari ini di masa pandemi ini secara ekonomi juga mengalami penurunan. Tuhan, berikan jalan keluar sehingga akan dipulihkan ekonomi di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan tandangkan tangan kita di depan Tuhan. Kita mohon berkat dari Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita tahu hanya oleh karena kasih karunia kita ada sampai hari ini. Kalau kita boleh menghadapi segala permasalahan hidup ini karena anugerah Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Silakan untuk mengambil desa teduh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan.